ini ya dari kata-kata yang dia sebutkan sebelumnya. Tapi ya, seperti yang tadi aku bahas bahwa ini adalah best of 3 series di mana game kedua akan segera kita saksikan dan drafting pace sepertinya sudah bisa kita bahas dengan dua banning dari tim RRQ Hoshi, Hayabusa yang kembali muncul beserta dengan Glonil. Ya, masih respect ya. Yap. Hayabusa buat Chibi juga yang memang cukup tajam. Dan masih dengan No Bruno. Nah ini kembali di ban. Ya. Ada potensi Granger yang bisa keluar juga, kita sudah melihat tadi betapa sulitnya Granger untuk bisa ditangkap sih sebenarnya. Kayak dia punya, apalagi ngebawain Flicker juga kan, tapi Cecilian. Wow. Patah sudah kombonya. Iya. Jadi ini mungkin agak set up ke arah Fredrin juga ya possibly ya. Soalnya dia udah ngeban Glue juga yang merupakan susah kalau misalnya pakai Fredrin melawan Glue. Oke. Bakal di slow dengan seterusnya. Dan juga kalau misalnya pakai jungle yang stationary dan nggak punya movement speed yang bagus, Cecilian tuh bagus kan? Iya, tapi kemungkinan ya ini Eve akan menjadi hero yang sangat mahal sih untuk kedua belah tim ya. Karena lagi-lagi ada potensi itu muncul loh, apalagi ngelihat 3 band awal dari RRQ Hoshi menunjuk bahwa ya ini bisa aja untuk tank atau fighter jungle juga dibawakan. Tapi ya ada hal yang unik di mana RRQ Hoshi ketika mereka di first pick, hero pertama tuh selalu hero-nya Sutsujin. Dari semua game first pick mereka di M6 World Championships, selalu hero pertama untuk Sutsujin. Dan apakah kembali akan ada hero untuk Sutsujin di pick pertama karena Hilda udah nggak ada juga. Suyo. Ada Suyo dan ya Chusin masih ada. Ini kembali terlepas loh. Dua hero yang sebenarnya masuk pick and ban-nya sampai dengan 98% ya. Dan itu dia Butterfly, Chusin. Chusin dulu emang yang menjadi prioritasnya terlalu mahal memang. Ya memang tricky. 97,8% untuk pick and ban Wow. Chusin. Akhirnya sering kelepas nih sekarang dia. Iya. Dan ternyata Jushin yang diambil menandakan bahwa tadi fun fact yang aku sebutkan udah mulai shift nih ya. Udah mulai berganti dengan adanya pilihan hero untuk Rins di pembukaan pick mereka. Kali ini Famos Malaysia menjawabnya dengan apa? Karena pastinya fighter-fighter ini bakal sangat sulit. Tapi jangan lupakan Choi juga muncul nih. Bisa muncul maksud aku. Tapi kembali Suyo. Ya, cukup stabil lah kalau untuk Suyo juga ya. Dari tim fight yang bisa dikontrol dengan dia. Dari fast farmingnya juga buat Suyo. Nah sekarang partnernya siapa Chow? Mau diambil dulu sekarang sebelum jatuh ke tangan Idok. Gatot ini. Gatot kaca ternyata. Oke, tanky juga nih buat Gatot kaca. After of Guardian untuk mencari ke belakang. Untuk mencegah Chusin kemana-mana. Sekarang masih banyak opsi buat RRQ sendiri, masih bisa nge-secure yang Radit bilang tadi. Hero buat Susujin dan langsung aja bakal ada Joy dan juga Hylas ya. Ini Hylas dan juga Sushin benar-benar combo yang susah banget untuk bisa dilawan. Glorious Pathway dengan knock-up dari Sushinnya sendiri bakal bikin Susujin lebih gampang untuk bisa memulai tim fight ya. Ya, slow effect ditambah damage spammer ya dari sosok Chushin ini bakal jadi PR sih. Dan so pilihan dari tim Famos kembali mengarah ke area mid lane agresif nih. Valentina kembali diambil oleh Warlord. Iya, dan yang menarik adalah di M6 ini ada satu meta yang agak sedikit berubah ya. Dimana biasanya kita lihat Suyo selalu dihadapkan dengan Nolan untuk bisa memenangkan matchup early game-nya nih. Tapi kali ini entah kenapa aku sering melihatnya tuh Suyo versus Joy. Yang sekarang juga kembali dibawakan oleh Sutsujin. Ya atau mungkin dulu Suyo dengan Alpha ya. Iya. Itu sering muncul juga. Cuman memang mungkin karena cooldown yang sudah ditambahkan juga nih ke Suyonya. Jadi membuat dia cukup ekstrim lah buat di early game-nya. Kayak dia harus nunggu untuk dapetin 2 item cooldown nih baru bisa sama dengan Suyo yang kemarin ya. Dan gak ada Ruby ya ternyata respect untuk Idok. Meskipun Hylos-nya memang cukup flex, gak ada juga yang namanya chip nih. Salah satu sumber masalah ketika RRQ Hoshi berhadapan dengan chip. Iya. Karena lagi-lagi ya chip juga seperti dibawakan oleh Sorn kan pada saat di series stage kemarin. Dan kali ini banning terakhir apakah kembali ke arah hero dari Idok nih. Karena ya jujur ternyata Ruby yang jadi respect band dari Famos Kevin. Chow mungkin bisa jadi opsi juga ya, soalnya belum ada band sama sekali, bahkan untuk Sorn ya. Ini menariknya di match ini, mungkin pertama kalinya di match-match yang ada di hari ini, mana Luoyi bener-bener nggak Muncul. nggak ada konsiderasi sama sekali ya. Soalnya mungkin untuk ngelawan hero-hero dive kayak Joy itu bakal susah untuk bisa keluar dari danger zone-nya sendiri. Atau Khalid ya, Khalid juga masih terbuka sebetulnya. Tapi pilihan dari tim Famos, Granger. ya respect band. Ya ini Granger Bruno kayaknya masih bakal masuk sih ke top tier. Karena susah banget ya, balik lagi itu susah buat bisa ditangkap buat Grangernya. Kalau Brunonya ya Melvic Gun kan. Yang sangat cocok nih dengan build up buat Bruno itu sendiri. Oh, Akai. Akai. Wow, right, apa yang direncanakan nih sekarang dengan banning buat Akai? Gara-gara lawan Joy itu ya Om. Ya. Bisa ngedisrupt stack electrifying beats-nya dan juga bisa ngelock. Walaupun
untuk masalah nge-lock Joy itu masih banyak opsi yang bisa dipilih oleh dari Famous. Mungkin ada Kaja juga. Dan mereka coincidentally belum ngepick gold lane juga. Jadi mungkin Beatrix dan juga Kaja bisa jadi opsi di sini. Walaupun harus pick satu-satu ya. Jadi mungkin nggak bisa langsung keluarin semua kartunya. Harus ada satu yang harus nggak di-reveal. Iya, atau main agak ekstrim sedikit. Bellerik. Nah, yang kita lihat juga memang selalu jadi jawaban untuk Joy ya. Pada saat munculnya Bellerik. Tapi ya, jauh head yang dipilih terlebih dahulu dan memang sepertinya draft dari Famous, mereka akan lebih mengutamakan Nets agar bisa memenangkan matching lane-nya bersama dengan Skylar nih. Karena kali ini udah kelihatan juga one-one yang muncul, jadi mau gak mau Irithel bisa jadi pilihan loh kalau memang bisa dibawakan oleh Nets. Iya, tapi ini bagus banget sih, adanya one-one juga kan. Yap. Yang dimana kita melihat lah, oke, draft dari Famous sendiri siapa yang bakal bisa langsung melompat ke belakang ini cukup sulit juga. Needles in Flower menjadi salah satu kunci nantinya untuk one-one bisa membuka atau kebalikin keadaan dan bahkan Chow-nya juga bisa menampilkan. Ya udah ada Gatot Kaca memang sih buat Famous, ada Jowhead juga. Dan jujur ini draft yang bagus banget sih dari RRQ ya. Ini jauh lebih solid dibandingkan dengan game yang pertama tadi dan jauh lebih aman juga untuk pola permainan yang akan mereka bawakan. Tergantung eksekusinya nanti gimana di dalam in-game. Dan pilihan terakhir yang bisa untuk setidaknya megangin one-one dari Skylar Irithel. di early game ya. Irithel jawaban yang paling tepat sebenarnya, tapi kalau mau coba hero yang lebih nyaman mungkin bisa Moskov mungkin, atau enggak? Tetap Irithel ya? Herit lagi. Aku tetap Irithel. I've been waiting for too long. long. Kari ya, Ta. Iya kan? Oke, powernya dia. Yang tadi aku bahas hero yang lebih nyaman mungkin Kari ternyata yang dipilih. Dan ini benar-benar draft yang sangat baik dari kedua belah tim. Dan semua ada kesempatan untuk menang. Match point untuk RRQ Hoshi, apakah mereka bisa menyapu bersih? Atau Famous akan membuat satu sama. So, Papulung dan Aul, it's your time to shine. Silakan. Terima kasih para panelis kita yang sudah luar biasa memberikan penjelasan dan wey, Skylar mau jadi Skylung dia. Pakai one-one. Enggak dong. Enggak gitu dong ya. Tapi ya ini dia match point untuk RRQ Hoshi. 2-0. Mampukah? Let's go. 2-0 kan? Yo, Atau optimis. Famous yang akan kembali bangkit dengan poin yang akan bisa mereka amankan. Dan kita akan melihat sama-sama pastinya untuk di game yang kedua, match ketiga kita di hari ini sebagai pembukaan dari knockout stage. Yap, jadi akan seperti apa lagi kisahnya? Akan seperti apa lagi ceritanya? Makanya kita semua menjadi saksinya hari ini. Apakah mereka akan lolos menuju ke upper bracket selanjutnya atau harus diturunkan ke lower bracket? Nah lower bracket. Tapi Loh, gak masalah, gak masalah. Let's go. Berangkat kita ya. Langsung. Teman-teman. Dan terlihat ya untuk bagaimana kali ini kembali dimunculkannya one-one. Momentum demi momentum tapi Rins kembali dengan satu sosok Chushin yang akan mengganggu juga. Ini sebenarnya secara match up lumayan sama ya. Tapi Zorn kembali dengan munculnya Jowhead. Yap. Setidaknya nanti kalau emang 1v1 situation, kalau emang Zorn ngejar ke arah Skylar juga aman lah harusnya one-one mah. Masih bisa deny gitu loh, ejector yang dimiliki oleh Jowhead. Alright. Dan sementara dari setelan emblemnya nih, masih dengan Swift, Marksman, dan bahkan ada sedikit cooldown juga yang dimainkan oleh Skylar-nya. Dan sekarang dari Idok kembali melakukan adanya agresivitas 3 versus 3 terjadi di arah tengah. Jadi ya Idok nih, Idok mau diganyang nih. Kalau udah pakai coma, dilompatin semua udah. Lihat item kita ya. Oke, ada weakness point tadi seperti yang sudah terpecah dari keseluruhan tubuh Nets. Menambahkan damage lagi dari Skylar, tapi belum level 4. Belum ya, masih sabar-sabar dulu, landing dulu. Sementara kali ini, Oke, di tempat yang berbeda. Dairan mulai mendekat. Sementara Idok dikejar-kejar. Ada satu ejector tadi sudah dikeluarkan oleh Zorn beserta dengan smart missile dan juga Skylar di bagian bawah. Masih ada satu weakness point di bagian belakang tubuh dari Nets. Aman, Skylar akan kembali lagi masuk ke dalam outer turret yang dimiliki. iya harus main aman dulu sih. Tapi Turtle sudah mulai terjadi adanya keramaian juga. Saling menzoning. Ini evaluator dari Chibi udah lumayan kerasa ya damage-nya. Itu Joey juga di bagian belakang, Sutsujin udah ready ya mungkin untuk maju area depan untuk bisa mendapatkan lagi karakter terang pertama. Tapi Idok benar-benar diajar habis ada level 5 mendekat tadi ke area dari Turtle itu sendiri. Dilempar dengan ejector, mulai mendekat lagi masuk tapi ternyata Turtle-nya masih diamankan pula oleh tim Famous dan sekarang Sutsujin lah yang menghilang. Agak sedikit berbeda ya kasusnya ya di wey. game kedua tadi. Karena kalau ngelihatnya Turtle yang pertama didapetin sama Chibi dengan rete yang... Langsung menuju ke game ya teman-teman, let's go. Nah ini dia, untuk lanjutan di game yang kedua,
Dimana tadi kita udah ngeliat dari Turtle, dari point kill yang ngebuat dari Famos nih unggul di 3 menit pertama dengan 1000 gold yang dipegang. Tapi ya kita akan lihat dari bagaimana Sutsujin akan berkiprah. Karena secara nggak langsung ya paling cuma Zorn aja nih yang bisa ngeganggu pergerakan dari Sutsujin kalau misalkan nabrak ke belakang. Yap, karena tadi juga Idok kan belum level 4. Tapi kita lihat saat lagi Idok di saat level 4. Tapi Idok benar-benar dihajar oleh 3 player sekaligus. Idok hampir saja tertangkap. Yap, masih cukup aman sekarang dari Idok yang memang harus terpaksa melakukan flicker. Waduh, langsung digas kayak begitu. Tapi Rins harus bisa mengejar dan ada game pause kembali. Oke. Dan sepertinya dari problemnya masih belum. Yap. Dan pertempurannya sudah berlanjut teman-teman. Untuk sekarang ada perbedaan antara point kill 1 dan 2. Dan barusan ada orange buff yang sudah diamankan bola di Chibi. Dengan point kill yang diambil sama RRQ ya, ini nge-boost banget dari gold mereka juga. Dan bahkan full plating di arah top lane yang bisa diambil oleh Skylar. Dan kita tahu bagaimana One adalah hero yang tipikalnya momentum. Kalau memang dibiarkan terus-menerus juga, Waduh, tempat yang berbeda Idok. Masih sempat menendang tadi dengan The Way of Dragon yang dimiliki. Hanya saja damage yang udah diantarkan pun tetap akan masuk. terlalu besar ya. Dan bahkan early game sebenarnya untuk tim Famos yang dimanfaatkan dengan powernya dari Suyo. Yang ngebuat lagi juga dari Turtle-nya pun jatuh ke tangan dari Famos dan Sutsujin. Netsnya pun menjadi korban tadi, namun sekarang ada 3 player. Avatar of Guardian dikeluarkan pula, Rich-nya masih sempat bisa kabur, tapi barusan ada 1 player yang masih sempat langsung dilempar dan itu adalah Sutsujin. Skylar berhasil kabur. Dan berarti pertukarannya tidak menjadi adil ya. Karena Nets yang dikejar, Sutsujinnya juga berhasil untuk ditumbangkan dan bahkan Turtle-nya jatuh lagi ke tangan dari tim Famos. Oke, berhasil menendang ke arah 1 player. Ada 1 crossbow tank yang siap untuk langsung dikeluarkan dan benar saja. Coba lihat, ada 1 player tadi berhasil langsung dihilangkan. Di mana pergerakan dari Sonnya pun langsung lenyap. Dan one-one-nya, Skylar-nya masih berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Hanya saja serangan dibangun oleh tim Famos. Belum berhenti, Vengeance dikeluarkan. Akankah Daren bisa bertahan tapi tidak bisa karena damage yang masuk jauh lebih besar. Yap, dan ini nggak ada Ruby yang dari tadi bisa ngeganggu terus-terusan Chibi-nya. Dan sekalinya Chibi-nya free, lihat 402 yang bisa didapatkan juga. Ngebuat dari pressure early game makin terasa. Oke, berhasil menangkap tadi sepertinya. Gara dari Netsnya tidak akan bisa selamat dan berhasil mendapatkan God Laner dari Famos. Wah, ini benar-benar pertukaran-pertukaran yang terus-terusan terjadi ya. Dan Chibi akan bergerak ke arah bawah, berbeda 1 level sekarang. Dan ngebuat dari Sutsujin harus lebih piawai lagi nih untuk bisa mencari di mana letak farmingan yang free. Karena ya dengan Sutsujin yang harus mundur, menandakan juga akan ada outer turret yang harus direlakan. Oke, waktunya untuk terbang. Dan benar saja ada Avatar of Guardian langsung dikeluarkan. Tapi setidaknya ada objektif yang bisa diambil oleh RRQ. 1 tertarat di bagian atas. Dan Avatar of Guardian itu enak banget buat ngedodge dari crossbow of tank ya. Ya, langsung kabur. Langsung kabur dan putus berarti. Dan juga dari arah tengah mulai terjadi keramaian kembali nih. Mereka benar-benar team fight terus-terusan yang tiada henti dari tadi. Oke, di tengah masih cukup stabil keadaan dari RRQ. Sementara Daironnya buset dia disembur kayak begitu, kebakar itu kakinya. Pedes ya? Pedes itu. Pedes semua. Dan ini yang perlu diantisipasi Waduh, Zorn ini. berhasil mendapatkan ke arah 1 player, ada Glorious Pathway dikeluarkan juga, The Way of Dragon langsung dikeluarkan pula. Waktunya untuk bisa terbang ke, namun untuk sejauh ini. Untuk kali Skylar masih belum ada crossbow tank di dalam tubuhnya. Dan juga pergerakan dari Daironnya langsung mengeluarkan lagi ke arah 1 Glorious Pathway. Dan RRQ sepertinya sudah mulai mengancam. Ya, dan positioning dari Zorn juga yang di-aware dan sekarang smooth. Oke, Skylar-nya sudah join ke dalam pertempuran. Crossbow tank pun sudah ada. Siapa yang akan mendekat? Waktunya untuk bisa mendapatkan karena dari Son-Sonnya benar-benar dikejar sampai belakang. Waktu itu kerebakkan tapi ternyata sudah menghilang duluan tanpa harus mengeluarkan crossbow of tank. Tapi barusan Skylar menghilanglah sudah. Tapi sekarang ada Nets yang juga di bawah pergi oleh Rins. This is Brawl server. Benar-benar team fight terus-terusan dari tadi. Bahkan pertukaran terus-terusan dilakukan juga. Tim Famos. Mereka keunggulan yang bisa diambil lagi dengan Turtle dan Sutsujin pun gak bisa berbuat banyak. Yap. Dia harus mundur. Karena dia gak free dari tadi loh. Betul. Dia selalu bisa diganggu juga dengan adanya efek terrifying. Terus dari Zorn-nya juga. Yang bahkan bukan cuma sekedar dia ngasih sisi. Tapi damage-nya dari smart missile-nya juga itu kan sakit. Susahnya make Joy sekarang tuh kayak begitu teman-teman. Pasti ada perbedaan Joy sekarang juga Joy zaman dulu itu. Joy zaman dulu itu sekalinya dia ngulti dengan efek Time itu immune. Enak banget dia mau lari kemana, ada efek sisi juga santai baik. Sekarang
bisa diberhentiin. Entah itu dilempar ejector lah, entah di stun lah, diapain lah, banyak banget halangannya. Iya, terlalu berat ya, apalagi udah gak ada immune kan, itu masalahnya juga. Hilang langsung kalau gak ada immune. Cuma kayak kemarin sempat hilang juga kan dari Joy. Iya. Akhir-akhir ini baru nongol lagi. Dan biasanya memang match up-nya juga udah mulai kelihatan Joy sama Suyo. Dan Zorn ini kita tahu ya bagaimana ini adalah salah satu hero favoritnya juga. Lebih ke memang pick off terus-terusan yang bisa dilakukan sama Zorn. Dan jangankan dia mau lakukan pick off, presensinya aja dalam keadaan unggul kayak gini tuh udah jadi ancaman berarti loh buat Anarchy Hoshi. Nih Sutsujin di atas. Level 11 melawan level 14 sangat sakit sekali damage yang bisa dihasilkan oleh Chibi. Coba lihat tuh. Satu hit tadi masuk dalam tubuh dari Sutsujin tapi sepertinya akan langsung dikeroyok habis-habisan. Langsung dinyanyiin begitu saja tapi Chibi masih sempat untuk bisa kabur. Tidak ada bala bantuan kembali karena Sutsujin ya udah semakin sedikit SP yang dia miliki dan juga Son yang melihat dari kejauhan tapi Sutsujin berhasil dihilangkan. Chibi-nya pun masih berhasil selamat. Tidak ada lagi. Ada Skylar Kai mencoba untuk bisa mendekat akankah mereka berhasil untuk bisa membalaskan keadaan di mana sekarang pertempuran yang terjadi di bagian atas. Dairan yang udah gak kuat lagi menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Tersisa 3 player saja yang dimiliki oleh Anarchy Hoshi. Dan ini adalah mengerikannya bagaimana Suyo bisa dapetin snowball dari awal. Dan ini ngebuat dari Nese walaupun memang dia selalu jadi target. Tapi ngebuat dari Chibi-nya pun free terus-terusan dari tadi. Dan ini ngebuat dari tim Famos mereka akan convert 2 poin kill yang sudah mereka dapatkan tadi di top lane. Menuju ke arah Lord yang pertama jatuh ke tangan mereka. Ada satu lagi purple buff. Coba lihat Sutsujin sekali maju. Langsung hilang satu bar ketinggalan jauh banget damage dari Famos. Udah gak karu-karuan nih. Dan benar-benar berarti dari Anarchy Hoshi tinggal menunggu bagaimana Skylar-nya bisa dapetin momentum sih. Karena kayaknya Sutsujin kalau untuk maju-maju kayak tadi lagi agak cukup berat ya. Udah sulit. Udah sulit banget untuk Sutsujin bisa maju sekarang ya. Banyak banget yang gangguin loh. Dia maju, Warlord bisa nyembur efek Tarify-nya masuk. Ngapain lagi? Bengong lagi. Ya udah terlalu susah dan sekarang inner turret udah akan coba untuk dilumat habis oleh tim Famos. Level Queller tadi masuk ke dalam tubuh dari Skylar loh. 2 bar HP langsung menghilang. Sakit banget ya, ada serangan jarak jauh juga masalahnya itu menjadi teori ancaman yang berarti. Dan Sutsujin ini dia, usaha yang memang lagi dilakukan adalah cari place farming. Ada Chibi yang mendekat tapi tidak ada lagi Rhythm of J seperti dalam tubuh dari Sutsujin. Tapi masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Coba lihat, akankah dirinya bisa bertahan sampai terakhir? Tidak bisa, perbedaan level begitu. Tapi Skylar pun menjadi korban di dalam pertempuran yang berbeda. Coba lihat ada Son pula yang menjadi korban tapi Dairon kali ini nggak kuat. Dengan damage dari Kari kita tahu bagaimana Speedy Like Will memberikan dan mengantarkan damage begitu besar. Dan ini seperti di Javu, tersisa si Rin sendirian. Oke, tersisa Rin saja. Bisakah Rin bertahan dengan satu kata perang dari bagian tengah dan seperti mereka masih berusaha untuk bisa menyamakan kedudukan. 10 menit saja durasi game yang dibutuhkan untuk tim Famos menyamakan keadaan. Tapi nggak usah khawatir. Karena kita masih ada di best of 3 series. Game ketiga akan menjadi match point untuk kedua belah tim. Oke. Santai teman-teman ya, 1 sama. Coba lihat tuh pemain-pemain kita ini masih ketawa-ketawa tuh, relax aja, relax. Kalian jangan malah kebakar-bakar gitu. Kalau kami sih santai, ikutin player kita. Ya udah, sekarang waktunya untuk para panelis kita menjelaskan.